Hai. Hai, apa kabar kalian hari ini? Di video kali ini saya akan membahas tentang kartun yang sangat terkenal di kalangan anak-anak. Kartun apakah itu? Siapa sih di sini yang tidak kenal dengan kartun yang satu ini? Yap, Upin Ipin. Kartun yang berasal dari negara Malaysia ini sering sekali ditampilkan di televisi lokal Indonesia, dan tidak jarang juga kita temui di YouTube. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun kartun ini sangatlah terkenal. Serial kartun Upin Ipin ini pertama kali rilis pada tanggal 14 September 2007 dan perdana ditayangkan di TV 9. Dan pada awal penayangan, kartun ini sudah langsung masuk ke hati penikmatnya. Tak heran juga karena sosok Upin Ipin digambarkan menjadi sosok yang periang, kreatif, dan menggemaskan. Tak hanya itu juga, Upin Ipin disukai lantaran sering sekali memberikan pesan moral dan nilai-nilai edukatif kepada anak-anak kecil yang menontonnya. Upin Ipin menjadi tayangan yang cocok untuk anak-anak dan sangat mendidik. Namun dari sekian episode yang sudah ditayangkan dan hampir semuanya itu laris di pasaran, muncul pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik. Bak selebritis, kehidupan Upin Ipin pun menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemarnya. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun demikian. Ada beberapa pertanyaan misteri yang menyita perhatian, yang membuat penasaran penonton di setiap cerita Upin Ipin. Misalnya, siapa sih nama lengkap dari Kak Ros, dan siapa sih nama dari Atuk yang sebenarnya? Nah, di video kali ini saya akan membahas misteri-misteri yang mungkin kalian juga penasaran dibuatnya. Yuk, check it out. Yang pertama, kenapa Upin Ipin botak? Apakah ada kelainan genetik dengan anak kembar tersebut? Dan ada rumor yang mengatakan bahwa apakah benar anak tersebut adalah anak alien? Tidak sedikit penonton yang penasaran dengan penampilan kedua bocah ini. Penampilan kedua bocah ini gampang sekali dibedakan dengan rambutnya. Hanya ada satu helai rambut yang melengkung di atas kepala Upin. Selain itu, warna baju dan huruf yang tertera pada masing-masing baju mereka itu bisa juga membedakan mereka. Ketika mereka menggunakan seragam sekolah, dan jika mereka sama-sama botak, pasti akan sangat sulit membedakan mereka berdua. Dari beberapa artikel yang saya temukan, ternyata alasan kenapa kedua bocah ini botak itu sangat simpel, yaitu demi mengurangi biaya produksi 3D animasi mereka. Pihaknya sengaja membotakkan kedua bocah tersebut. Pihak produksi sengaja membotakkan mereka berdua dengan tidak menggambarkan rambut pada kedua karakter tersebut. Katanya anggaran bisa ditekankan, dan untuk itu sampai sekarang Upin Ipin botak permanen. Dan dengan alasan ini pun tidak menutup kemungkinan saat mereka dewasa mereka tidak akan pernah menemukan rambut di kepala mereka. Sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali ya, padahal kita sebagai penikmat kartun tersebut ingin sekali saja melihat Upin Ipin gondrong. Yang kedua, siapa nama Opa? Nenek Upin Ipin atau yang lebih dikenal dengan nama Opa ini sangatlah misterius. Pasalnya tidak ada yang tahu siapa nama asli dari dia. Namun misteri ini mulai terpecahkan berkat episode yang berjudul Upin dan Ipin Kesayangan bagian kedua dan 3. Di episode tersebut diceritakan isi dari kamar rahasia sang nenek. Upin dan Ipin menemukan sebuah buku yang menceritakan tentang kenakalan Kak Ros pada masa kecilnya, yang ditulis oleh kedua orang tuanya. Setelah itu mereka juga menemukan tulisan yang menceritakan tentang masa muda si Opa ini, yang dulu dia dipanggil dengan sebutan Cik Siti. Dan Opa memiliki suami yang bernama Abang Gani, dan disitulah baru ketahuan bahwa nama asli Opa adalah Siti dan suaminya Gani. Bagaimana? Kalian sudah tidak penasaran lagi kan? Lanjut nomor 3. Yang ketiga, siapa nama lengkap Atuk? Yang paling saya curigai dari karakter Upin Ipin itu adalah si Atuk ini. Atuk adalah salah satu karakter Upin Ipin yang cukup menarik perhatian. Selain dia sebagai tetangga yang baik, Atuk juga dikenal sebagai kakek yang sering membantu keluarga Upin dan Ipin. Bahkan saya sempat mengira bahwa si Atuk ini adalah suaminya si Opa. Tapi kenapa dia pisah ranjang? Atau jangan-jangan dia selingkuhannya? Itu pikir saya sebelum saya tahu ceritanya. Dan ternyata nama asli dari Atuk ini adalah Senin bin Kamis. Apakah itu menyatakan bahwa Jumat sampai Sabtu libur?
Nama Atuk ini sangat tersohor di kampung durian runtuh. Ternyata walaupun penampilannya seperti kakek-kakek maskulin, ternyata dia adalah seorang kepala desa di kampung tersebut. Dan si Atuk ini juga dikenal mempunyai keahlian menjadi dalang wayang kulit dan beberapa kali juga menjuarai perlombaan dalang wayang kulit tersebut. Ini dibuktikan bahwa di rumahnya pernah diperlihatkan beberapa prestasi dalam piala yang pernah dia dapatkan dalam perlombaan tersebut. Walaupun penampilannya gaul dan nyentrik, ternyata dia memiliki banyak sekali prestasi. Itulah mengapa kita diajarkan untuk tidak menilai sampul dari bukunya. Maksud saya menilai buku dari sampulnya. Yang nomor 4 adalah nama panjang dari Kak Ros. Banyak penonton yang mempertanyakan siapa sih nama panjang dari Kak Ros ini. Tidak banyak yang tahu dan sangat sulit mencari tahu tentang siapa nama panjang dari Kak Ros ini. Apakah namanya Rosa, Rosi, atau Rosso kan? Namun beberapa sumber mengatakan bahwa Kak Ros ini memiliki nama panjang yaitu Jenny Rosalia Fadullah. Hal ini ditemukan di laman Wikipedia tahun 2012, tapi hal ini juga tidak bisa membuktikan nama sebenarnya dari Kak Ros tersebut, karena di ceritanya belum pernah disebutkan. Mungkin saja kan namanya adalah Rosi yang menyamar jadi Kak Ros. Yang kelima adalah nama orang tua dari Upin dan Ipin. Banyak yang bertanya, kenapa kedua anak kembar ini hanya tinggal bersama kakak dan neneknya? Kemanakah orang tuanya? Dan ada juga yang berteori bahwa sebenarnya si Upin Ipin ini adalah anaknya Kak Ros. Tapi pernyataan ini dibantah karena bagaimana bisa Kak Ros hamil jika dia belum menikah? Dan apakah benar juga si Upin Ipin ini lahir dari sebuah batu? Dari awal kemunculannya, penggambaran dari kedua orang tua Upin Ipin ini terbilang cukup jarang. Yang penonton tahu cuma kedua orang tuanya ini sudah meninggal dunia. Bersama dengan episode misteri terkuaknya nama asli Opah, kedua orang tua Upin Ipin ini ikut terkuak. Yang diketahui bahwa profesi ayah si Upin Ipin ini adalah seorang tentara, yang disebutkan oleh Opah dengan menunjukkan seragam tentara milik ayahnya. Tentara oleh masyarakat Malaysia disebut dengan askar. Mengenai siapa nama ibunya belum terbongkar sampai sekarang. Namun diperkirakan nama ayahnya adalah Fadullah. Itu diambil dari nama belakang yang diperkirakan nama panjang Kak Ros yaitu Fadullah. Namun ini belum benar-benar bisa kita jadikan fakta sebelum ada episode yang membongkar misteri ini. Dan yang keenam adalah misteri kematian dari orang tua Upin dan Ipin. Hal yang paling menjadi misteri adalah kematian kedua orang tua Upin dan Ipin. Sejak awal tidak ada yang benar-benar tahu apa penyebab kematian dari orang tua Upin dan Ipin. Beberapa orang mengatakan bahwa kedua orang tua Upin dan Ipin ini meninggal kecelakaan saat mereka ingin pergi berlibur ke rumahnya Opah. Dan ada pun rumor yang mengatakan bahwa ayah dari si Upin dan Ipin ini meninggal saat bertugas menjadi tentara dan ibunya meninggal saat melahirkan Upin dan Ipin. Namun belum ada kejelasan mengenai kematian keduanya. Namun pada awal perilisan, sebenarnya produser tidak ingin membuat karakter dari ibu bapak Upin Ipin ini meninggal dunia. Tapi dikarenakannya deadline dan tanggal perilisannya yang terlalu cepat, maka produser memutuskan untuk membuat ibu dan bapak Upin dan Ipin meninggal dunia. Dan pada akhirnya orang tua Upin dan Ipin pun tidak dibuatkan karakter. Dan itulah misteri-misteri yang orang-orang banyak pertanyakan di serial Upin dan Ipin ini. Terima kasih bagi kalian sudah menonton video saya ini. Sebenarnya masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan dalam serial Upin dan Ipin. Contohnya bagaimana mereka tetap bisa makan enak sedangkan siapa yang bekerja. Dan saya Hendra, have a good day. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.